A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi mata pelajaran budaya kerja bab 2 KBM 2. Ya, sebelum kita laksanakan pembelajaran kita, mari kita berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, mengasihani kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayahnya. Pada murid-murid yang beragama non-muslim, yang beragama non-Islam, silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati, selesai. Baik, judul kita hari ini ya adalah nilai-nilai dan manfaat serta komponen-komponen yang mempengaruhi budaya kerja. Itu. Menurut Kementerian Perindustrian, ini teorinya Pak Fadli tulis saja tahun 2020, karena di dalam buku pegangan kita itu kan terbit tahun 2020. Gitu. Yang pertama adalah integritas, itu udah kita bahas kemarin ya. Udah Pak Fadli yakin kalian udah paham semua. Kemudian yang kedua adalah profesional, baik profesionalitas ataupun profesionalisme, begitu. Pokoknya mesti profesional. Ya, nggak boleh asal-asalan, jangan sampai bertentangan dengan konsep the right man on the right place, the right man on the right job, atau konsep man behind the gun. Nah, itulah yang dimaksud dengan profesional, begitu. Kemudian nilai budaya kerja menurut Kementerian Perindustrian itu yang nomor 3 adalah produktif, ya, produktivitas. Nah, ini tentu sesuatu yang menghasilkan, namanya produk berarti kan hasil dari proses industri, ya kan, kita udah bahas sebelumnya ya, udah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian jangan lupa yang tadi disebut harus ada yang namanya kemampuan dalam hal kompetitif, ya, kemampuan bersaing namanya kompetitif, begitu. Baik bersaing di dalam ataupun di luar negeri, baik bersaing di tingkat lokal, nasional, regional, lebih-lebih internasional, begitu ya. Kalau kita nggak kompetitif, ya kemungkinan besar kita akan tergilas oleh orang lain, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, harus ada yang namanya nilai-nilai inovatif, terobosan-terobosan yang berupa pembaharuan, begitu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya kan, kita bersahabat dengan teknologi, gitu. Itu diantara dari sekian banyak yang namanya nilai-nilai inovatif, gitu. Berikutnya bagian B, apa sih manfaat kalau kita terapkan budaya kerja? Sebetulnya ada banyak, Pak Fadli ringkas aja ya, supaya kalian mudah memahaminya. Yang poin-poin paling penting aja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Nah, seperti yang dibahas pada bab 2 KBM 1, ya kan, pada KBM sebelumnya, gitu. Harus meningkat dan terus meningkat, ya kan? Masih ingat kan? Kemudian yang nomor 2 itu manfaatnya adalah budaya kerja industri dengan SMK bisa berjalan selaras atau sinkron, gitu. Contoh aja nih, sekolahan kita SMK Negeri 28 sudah beberapa kali mengadakan yang namanya sinkronisasi kurikulum.
ya, bekerja sama, 2 SMK kita bekerja sama dengan beberapa instansi, di antaranya nih, Pak Fadli sebutin ya, Hotel Atlet Century Park umpamanya. Jadi, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diadakan sebagai latihan-latihan oleh guru-guru produktif, itu sejalan dengan dunia industri, begitu. Untuk jurusan lain juga sama, ada yang dari RSKO Jakarta, ada yang dari Rumah Sakit Fatmawati, gitu, ada yang dari Susitei, banyak ya. Gitu. Waktu itu sekolah kita mengundang narasumber-narasumber dari instansi-instansi industri supaya anak-anak murid kita benar-benar memiliki bekal yang mumpuni, gitu. Kenapa? Ya karena budaya kerja industri dengan budaya kerja sekolah kejuruan kita selaras, begitu. Dan yang ketiga, manfaat penerapan budaya kerja ya tentu bisa memberikan pengaruh yang positif ya, pengaruh yang baik untuk berbagai pihak ya, sebut aja misalkan masyarakat sekitar gitu. Masyarakat di sekitar SMK Negeri 28 kan tahu, oh ini sekolah nih bagus gitu kan, berkualitas, anak-anak muridnya alhamdulillah udah ada yang diterima misalkan di Rumah Sakit Fatmawati atau di Rumah Sakit Siloam, di Hotel Bintang 5, ada yang menjadi pegawai negeri di Kementerian Sosial, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manfaat kita terapkan budaya kerja ya kita alhamdulillah gitu bisa memberikan pengaruh yang baik untuk masyarakat. Kan dapat pahala kalau kita memberikan pengaruh yang baik, terus masyarakat atau orang lain atau publik gitu ngikutin kita, ya kan? Gitu. Karena kita udah mempeloporin, orang-orang ngikutin, gitu. Kan ini suatu keuntungan tentu buat kita. Sekarang yang bagian C, apa aja komponen-komponen yang mempengaruhi budaya kerja? Di dalam buku pegangan kita, itu ada beberapa. Tapi Pak Fadli tambahin ya, Pak Fadli masukin yang nomor 1 adalah komponen iman dan takwa tentu. Gitu. Kalau kita ini orang Indonesia nggak punya iman dan takwa, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Allah, ya kan? Nggak bertakwa, nggak takut kepada Tuhan, nggak takut kepada Allah, wah gawat itu. Ya, ini budaya kerjanya bisa-bisa ngawur, ya, bisa-bisa Republik Indonesia menjadi negara yang ayo kerja, tapi nggak percaya Tuhan, seperti di negara-negara komunis umpamanya, ya kan? Gitu kan berbahaya. Makanya Pak dimasukin nomor 1 faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhi budaya kerja itu harus iman dan takwa. Kita juga kalau mati nggak bawa iman juga nggak laku itu, ya. Iman dan takwa kita bawa sampai mati. Hidup dan mati kita dengan iman serta takwa kita. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi adalah visi dan misi. Tentu visi itu adalah pandangan jauh ke depan, ya. Contohnya, maaf, Indonesia tahun 2045 umpamanya, ulang tahun Indonesia yang 100, apa yang udah dicapai? Oh, ini visi kita pengen menjadi negara superpower umpamanya. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Gitu. Atau sekolahan kita gitu kan punya visi akan bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Eropa dan Amerika misalnya. Dan ini udah tercapai gitu. Nggak sedikit murid-murid kita ya, murid SMKN 28 itu sudah dinas atau sudah pergi ke Jerman dalam urusan pendidikan dan mereka mendapatkan uang saku yang cukup besar gitu. Iya, itu udah terjadi. Itu visi kita udah tercapai. Boleh nggak ditingkatin lagi? Boleh. Gitu ya. Jadi itu komponen-komponen yang mempengaruhi budaya kerja tadi. Budayanya bagus apa atau enggak, atau biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin budayanya nggak bagus, jangan sampai, nauzubillah. Kemudian yang berikutnya ketiga, nilai-nilai positif. Ya, nilai-nilai positif contohnya kepribadian, ya kan, kejujuran,
kedisiplinan, gitu, semangat, ya, dan kemauan kerja yang tinggi, itu nilai-nilai positif itu. Tentu mempengaruhi budaya kerja. Kemudian yang keempat, praktikum, ya. Kalau anak sekolahan mah yang udah kelas 11 nih, angkatan yang sekarang ini 2020-2021, ini 2021-2022, kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Ya, ada yang namanya on the job training program selama 6 bulan, ya, praktikum sebelum terjun ke dunia industri dan instansi, ya harus praktek dulu di sekolahan. Ini anak-anak tolong ikutin praktek dengan antusias, ya, dengan semangat gitu. Ya tentu juga dengan sabar, kan muridnya banyak, jadi ada antrean itu udah hal yang biasa gitu. Enggak mungkin rugi. Kemudian ya dengan ada praktikum tadi, ya pasti ada sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitasnya tentu kualitas yang baik, yang bagus, bukan kualitas yang enggak bagus. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 tadi, praktikum dan SDM supaya berkualitas baik dan bagus, nggak cuma anak murid doang loh yang disuruh PKL, yang disuruh on the job training. Kami ini para guru juga dikasih instruksi supaya ikut yang namanya pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan, gitu kan, diklat, dan seterusnya, supaya tercapai yang namanya SDM, sumber daya manusia yang berkualitas bagus, gitu. Dan yang berikutnya, yang keenam, narasi atau sinopsis tentang instansi tempat orang tersebut, tempat siswa atau siapapun, ya, bertugas atau dinas, gitu. Oh, ini Rumah Sakit Fatmawati dulu sejarahnya begini. Ini istrinya Presiden Soekarno umpamanya. Kan Fatmawati itu kan kalau bahasa dalam percakapan para kiai mah, Fatma itu Fatimah maksudnya, gitu. Bagus nih, banyak orang yang ditolong di sini, dan seterusnya, begitu, ya. Itu memberikan pengaruh terhadap budaya kerja. Kemudian yang terakhir, tempat dan lokasi instansi berada. Gitu. Oh, tempatnya ada di, misalkan ada di Aceh. Oh, Aceh kan tempatnya bagus, gitu. Di situ banyak pejuang-pejuang. Oh, tempatnya ini di Manado. Oh, Manado tempatnya ada yang namanya Bunaken, tempat yang bisa dikatakan wisata internasional deh, ya kan, taman laut yang sangat begitu indah, dan seterusnya. Ya, jadi tempat atau lokasi instansi berada itu menjadi komponen-komponen yang bisa memberikan pengaruh terhadap budaya kerja, yang tentu kita harapkan memberikan pengaruh yang baik. Baik, itu aja yang bisa disampaikan oleh Pak Fadli. Pak Fadli ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tetap jaga iman, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersabar. Mudah-mudahan Allah selalu mengasihani kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.